Mau nangis gak bisa kan. Jadi nangisnya di belakang. Jadi tapi itu pelajaran banget. Kita ngalamin cycle yang sebelum tech winter. Jadi mindset kita itu adalah pokoknya the last man standing. Jadi pokoknya gimana bisnis itu survive. Kita itu market terbesar di Asia Tenggara. Jadi sampai kapanpun kalau kita diskusi sama investor, mereka tetap sangat tertarik sama market di Indonesia. Mereka tetap willing to invest. Sobat Biskom, jumpa lagi di Biskom Podcast yang hari ini kita akan tetap membawa suatu ilmu baru yang akan kita share, yang akan kita diskusikan dengan narasumber yang selalu kita usahakan orang atau sosok yang luar biasa. Bersama saya Katrini Natisa Rasya. Saya Vicky Rahman, redaktur majalah SWA, bagian dari SWA Media Group. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tapi sebelum memperkenalkannya, coba Miss Catherine mau menginformasikan apa? Oke. Hari ini kita akan bersama dengan Maju, M-A-J-O-O gitu. Apa sih Maju? Nah, kita ikuti dulu sekilas tentang Maju. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill.
tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. So, bersama dengan Maju hari ini kita punya sosok yang luar biasa yang menjadi founder plus CEO. Selamat datang Mas Adi Wahyu Rahadi. Terima kasih. Welcome di Biskom Podcast. Terima kasih Mas Vicky, Mbak Catherine undangannya. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah diundang dan datang. Kalau Sua yang ngundang sama RSPR nggak bisa nolak. Iya, aku jadi terharu nih. Jadi Mas Adi, di sini tuh kita akan ngobrol aja santai gitu kan ya, untuk berbagi ke penikmat pemerhati Biskom Podcast gitu. Terutama kita akan ngelihat dari sisi entrepreneurship-nya, kemudian inovasi-inovasi yang paling baru, termasuk juga kalau nanti bisa berbagi tentang share dari sisi leadership dan lain-lain gitu. Tapi kita ngobrolnya akan mengalir saja gitu. Siap. Ya. Jadi mau dimulai dari Mas Vicky atau dari Miss Catherine aja. Maju, MAJOO. Filosofinya apa Maju? Sebenarnya Maju itu sama sih ya. Kita dulu milih nama itu kita sesuaikan supaya resonate dengan target market kita. Jadi sebenarnya MAJOO itu kalau di spell maju. Yes. Nah kita pengen ngasih sense progression. Karena kan kalau di Maju itu pelanggan kita, customer kita itu adalah mereka entrepreneur. Jadi kalau entrepreneur tuh jarang ya kalau umpamanya aku tanya gitu, kenapa sih pengen jadi entrepreneur? Jarang yang ngomongnya pengen kaya gitu. Rata-rata itu kalau ditanya pengen maju gitu. Pengen maju gitu. Maju in a sense mereka bisa making progress. Jadi bisa belajar banyak ngejalanin bisnisnya atau making impact. Nah itu makanya kita pakai nama Maju supaya ngasih sense of progression. Nah dengan maju mereka juga bisnisnya kebantu bisa maju gitu. Nah tapi supaya nggak di spell MAJU biar rasanya lebih techy, lebih startup, kita ganti jadi MAJOO gitu. Nah itu cerita kalau di brand Maju. Mulai dari tahun berapa nih Maju? Sebenarnya kita itu dari tahun 2018 udah bootstrap. Jadi dari kantong sendiri kalau 2018. Nah, baru tahun 2019 kita dapat angel investors. Mbak Catherine, Mas Vicky, dan itu di Juli 2019. Nah, saat itulah kita commercial service. Jadi waktu bootstrap tuh 1 tahun, baru commercial service kita tahun 2019. Mas Vicky, kelas balik dulu. Iya. Tadinya ini pejuang korporasi. Nah, jadi inspirasi nih teman-teman sobat Biskom nih. Kabarnya menjadi tenaga profesional di salah satu perusahaan telco terbesar. Nah, apa yang membuat kemudian Mas Adi ngerasa kayak ini udah saatnya saya berkiprah langsung sesuai dengan mungkin passion ya yang memanggil atau apa nih. Kemudian hingga sampai sekarang dari sudah berapa tahun ya berarti ya? Kita hampir udah 5 tahun. 5 tahun gitu. Kemarin 1 September kita ulang tahun yang kelima. Gitu. Selamat ulang tahun Maju. Ditunggu hadiahnya ya. Iya, kok ditunggu hadiahnya, ditunggu dulu undangannya. Maju makin melaju. Iya. Amin. Jadi boleh nggak sih cerita apa yang akhirnya yang membuat Mas Adi memutuskan kayaknya this is the right time. Gitu. Iya, sebenarnya menarik sih. Banyak pasti kalau dari teman-teman kan kalau cerita pengen jadi entrepreneur gitu. Cuman memang pelajarannya kalau memang callingnya itu udah entrepreneur pasti akan terjadi tinggal nunggu waktu aja. Jadi sebelumnya aku kan di Telkomsel sama-sama nih Mbak Catherine juga kan. Sama-sama ya alumnus. Jadi sebenarnya alumnus Telkomsel juga. Diaspora ya. Diaspora. Yang mengikuti panggilan Mas Vicky. Jadi waktu di Telkomsel sebenarnya udah mulai lah kecil-kecilan. Jadi sebenarnya di industri software ini udah dari tahun 2000-an. Waktu itu sebenarnya bikin software untuk corporate juga, tapi itu di sela-sela
dan ada tim yang ngerjain sendiri. Tapi masih belum berani juga keluar dari corporate karena ngerasanya juga pengen belajar banyak ya dari corporate, banyak banget yang dipelajarin. Dan akhirnya itu juga ngebentuk iklim beberapa culture yang kalau aku sendiri pernah rasain ya di corporate, di Telkomsel, terus kemudian digital culture waktu di Telkomsel, terus sekarang di startup culture. Jadi 3 ini. Nah, waktu mulai entrepreneur kecil-kecilan waktu itu di software, tapi memang nggak bisa langgeng lama karena memang di waktu itu tenaga software engineering itu juga masih belum begitu mature di Indonesia ya. Terus akhirnya nyoba lagi bisnis waktu itu di hardware. Jadi kita salah satu dari tahun 2010 itu pemasok hardware untuk retail. Jadi itu bentuknya kayak printer kecil, printer kasir, kemudian barcode scanner atau barcode label. Nah, teknologi untuk retail, tapi nggak nyentuh lagi di industri software. Waktu itu punya kayak company kecil lah ya. Jadi itu kayak ekstrakurikuler setelah sama Telkomsel. Terus sebenarnya dari situ Project Maju ini mulainya. Nah, dari yang kita kenal dari customer kita yang di retail itu ternyata sebagian besar umumnya itu adalah memang pelaku bisnis UMKM gitu. Nah, yang kita tanganin corporate kecil banget. Nah, baru tahun 2018 karena waktu ngobrol sama customer kita itu selalu kalau apa sih pain point-nya kalau ngejalanin bisnis, terutama sebenarnya di aplikasi atau software. Kalau sebenarnya kalau di corporate kayak Telkomsel itu mereka kan pasti pakai ERP, nggak ada perusahaan yang gede yang nggak bakal pakai ERP. Contoh, pasti di finance-nya pasti pakai Oracle untuk ngelola keuangannya atau untuk ngelola sumber daya manusianya gitu, atau ngelola inventory-nya atau billing system-nya. Nah, sebenarnya sama juga untuk di case-nya UMKM itu mereka juga butuh. Nah, cuman ERP yang dipakai corporate harganya sangat mahal banget dan kalau itu pakai itu dia harus punya tim IT khusus gitu. Nah, sehingga mereka itu nggak punya solusi kalau ditanya. Jadi mereka itu cuma pakai POS hanya untuk nyatet penjualan gitu. Sementara mereka punya pain point yang panjang, nggak cuma itu gitu. Nah, akhirnya gitu butuhnya macam-macam. Iya kalau umpamanya kita bisa nyatet inventorinya juga, keuangannya juga kecatet gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, memang pain point-nya pasti di hardware. Nah, tapi kita ngelihat bahwa sebenarnya computing power itu makin tinggi dan harganya makin murah. Nah, sehingga saatnya udah tepat nih kita putusin, oke deh kalau kita gitu kita coba bantu, kita bikin aplikasi yang lebih lengkap buat mereka dari Bootstrap yang 2018. Terus sebelum kita memang go commercial, kita itu sebenarnya udah punya pelanggan yang subscribe, yang langganan, dan mereka ternyata willing untuk membayar gitu. Jadi tanda-tandanya bahwa ada demand, terus kemudian kita bisa ngasih solusi, terus ada bisnis model yang tepat. Nah, saat itu terus ada angel investors yang memang melihat cara pandangnya sama, tapi dia gini, kalau gue nginvest di tempat lu mesti keluar dari Telkomsel. Waktu itu langsung kaget dong. Demand-nya ternyata tinggi banget ya. Iya, tinggi banget. Terus ya begitu di ultimatum kayak gitu loh, kenapa Pak saya harus keluar gitu dari Telkomsel? Ya dong gitu, kalau saya nginvest tapi lu sendiri nggak yakin sama bisnis lu, nggak ada orang yang mau nginvest gitu. Jadi kalau lu nggak yakin ya gue juga nggak yakin gitu. Nah, tapi emang keputusan untuk keluar dari Telkomsel dengan posisi yang udah enak banget gitu ya, udah berkarir cukup lama, itu kan juga aset, nggak gampang juga decisionnya, termasuk diskusi juga dengan keluarga. Tapi memang panggilan hatinya udah cukup kuat gitu untuk kayaknya ini panggilan kapan lagi gitu kalau makin lama di Telkomsel, sementara dari dulunya memang udah entrepreneur kecil-kecilan, kayaknya ini momentumnya gitu. Jadi memang background tuh udah ada, tapi tinggal nunggu momentum aja. Dan alhamdulillah waktu itu ya udah didukung dari keluarga, akhirnya mutusin juga untuk jump lah ya. Memang investornya juga jangan reckless jumping, jadi pikirin baik-baik, kalau memang yakin kita mulai project ini. Ceritanya kurang lebih gitu. Hajar gitu ya, maju gitu, maju. Pelajaran terus, bagi sobat Biskom ya yang mahasiswa atau lagi sedang meretas karir ya, ternyata perjalanan karirnya Mas Adi juga berproses ya. Nggak sebentar, ada digital journey
experience dan sebagainya. Akhirnya 2018 hanyalah momentum untuk betul karir ya. Betul, yang lebih meyakinkan diri sendiri kan, saatnya yang tepat nih udah gitu. Itu mengembangkannya gimana maju 2018 19 selain dapat angel investor kan nggak semudah membelikan telapak tangan ya Mas Andi. Emang apalagi retail. Iya kan? Pertanyaannya bagus banget sih. Jadi waktu ketemu sama customer kita yang di bisnis yang lama, dia memang udah kita lihat ada pain point dan dia juga ngomong pain point itu. Kalau umpamanya kita di entrepreneurship kan itu market validation kan, sebenarnya valid gitu, ada kebutuhan. Terus ya udah sebenarnya karena memang belum pernah tahu karena di Telkomsel backgroundnya juga di digital business, tahu sebenarnya, cuman untuk waktu permodalan itu belum ngalamin dengan sendirinya, teori semuanya gitu ya. Tapi akhirnya mutusin waktu bootstrap ya udah pakai duit sendiri. Akhirnya dari tim yang lama yang dulu kita kenal, kita kumpulin 5 orang, terus mulai bootstrap dari kantong sendiri Pak. Gitu. Tiap bulan cabut dompet. Cabut dompet langsung buang gitu. Cabut doang masukin lagi. Cabut dompet ya gaji tim dari gaji bulanan. Terus mereka juga believe sama project ini karena memang udah punya hubungan, termasuk akhirnya salah satu co-foundernya memang yang join waktu di bootstrap itu Bayu, itu dia yang ngurusin handling tag-nya. Memang akhirnya kita biayain sendiri sampai tahun 2019. Nggak sengaja, memang semuanya nggak sengaja, ada temen juga yang memang udah kita kenal lama, itu Pak Jerry Eng. Pak Jerry Eng. Jadi udah temennya Bang Jago. Dia yang makin meyakinkan lagi kan. Alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Walaupun kalau Pak Jerry pastilah otaknya isinya bisnis ya, nggak cuman karena temen gitu. Iseng gitu, waktu itu bukan dari Pak Jerry langsung tapi Pak Jamie. Waktu itu kan dia juga partner kan kalau di BTPN, di Genius, termasuk juga di Bang Jago sekarang. Biasa kalau umpamanya lebaran gitu kan, selamat Idul Fitri, terus gimana kabar lu di gitu. Baik Pak. Dia tahu kalau kita ngerjain project, gimana project bagus, sudah punya customer 150 gitu. Tapi iseng aja, emang tapi duit habis Pak gitu. Oh kalau gitu kita ketemu aja, coba di assess bisnisnya gitu. Nah terus nih ceritanya ya. Iya, terus akhirnya dari situ kita cerita bisnisnya apa. Kebetulan memang kalau Pak Jamie, Pak Jerry itu udah terjun di dunia UMKM itu udah lama, sama pengalaman udah. Jadi beliau kan juga ngediriin yang BTPN BTPN Syariah yang memang untuk ngasih permodalan terhadap UMKM. Jadi begitu ngelihat solusi yang kita bikin itu resonate banget gitu dengan pandangan target marketnya, dengan solusi yang bisa ngebantu UMKM itu. Terus akhirnya singkat banget gitu, dicoba butuhnya berapa gitu. Karena udah terbiasa sekolah ngitungnya pakai business plan di Telkomsel juga. Waktu itu kan yang pegang corporate planningnya Telkomsel, Pak saya kasih waktu saya untuk bikin business plan dulu. Gak usah pokoknya sederhana aja kita ngobrol. Mungkin beliau-beliaunya udah terbiasa dengan investment model kayak gitu. Jadi dalam 2 minggu itu langsung udah ada decision. Nah 2 minggu butuhnya berapa ya, alhamdulillah disupport sampai untuk tenggang waktu sampai 2 tahun lah runway gitu. Jadi pertama modalnya memang ya produknya memang ada. Kita duduk di market yang kuat. Terus timnya juga capable gitu ya. Terus memang juga kepercayaan ya, karena kan memang udah kenal sebelumnya. Tapi dan mungkin angel investors kita juga udah terbiasa dengan market ini. Jadi ada beberapa points yang memang dilihat dari sisi, bahkan mereka angel investors itu ngelihat beberapa poin yang apakah kita layak untuk diinvest apa enggak, walaupun itu masih di seed fund ya atau di angel itu. Nah itu sih, alhamdulillah kita memenuhi persyaratan itu sehingga prosesnya cukup singkat dan kita bisa punya runway untuk mengembangin produk lagi dalam 2 tahun ke depan gitu. Nah ngomongin produk nih supaya Sobat Biskom tahu nih produknya apa sih supaya ngawang-ngawang nih ya. Dari maju ini gitu ya kan. Jadi pelaku UMKM atau retail tuh tahu tuh maju itu ngasih apa nih solusinya gitu. Iya, maju itu sebenarnya adalah aplikasi wirausaha. Karena kalau kita nyari padanannya itu, maju itu adalah
ERP. Nah teman-teman teman-teman bisnis itu di UMKM tuh jarang bisa ngerti ERP itu apa. Jadi kita cari padanannya adalah namanya aplikasi wirausaha. Nah aplikasi wirausaha itu bukan cuman POS untuk mencatat penjualan, tapi kita juga ngebantu untuk inventory management. Terus kemudian kita juga ada accounting. Terus kita juga ada employees management, kayak kita bantu mereka untuk absensi, terus kemudian shift management. Jadi all in gitu ya? Iya betul. Terus kita juga membantu mereka untuk payment, ada paymentnya juga. Terus kemudian kita itu konekin mereka ke marketplace, kayak kalau di marketplace F&B itu berarti ada GoFood, GrabFood. Terus kemudian kalau retail kita konekin mereka ke Shopee, Tokopedia gitu, Bukalapak, untuk mereka juga bisa expand, ngebantu mereka untuk jualan lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya aplikasi yang lengkap, mencakup dari mencatat penjualan, inventory management, accounting, karyawan, sampai kita konekin ke marketplace untuk mereka yang berbisnis retail. Itu untuk semua industri retail ya, termasuk berarti ada F&B, retail, semua terus kemudian ya. jasa, beauty, itu untuk market UMKM di Indonesia gitu. Berarti aplikasinya Miss Katin bisa diunduh di iOS dan Android ya gitu ya? Semua platform bisa. bisa. Jadi buat teman-teman entrepreneur yang udah punya Android bisa, Windows bisa, terus kemudian iOS juga bisa. Jadi barangkali teman-teman juga udah punya. Terus pelatihannya gimana tuh Mas Adi? Kan nggak semua ya pelaku UMKM itu melek segala hal yang digital gitu. Apakah ada pelatihan khusus atau seperti apa tuh untuk mengaplikasikannya di bisnisnya? Itu memang kalau kan kita bisnis modelnya mereka langganan ya, berlangganan. Termasuk dalam subscription. Dalam langganan yang mereka bayar, kita juga memberikan sesi untuk training di awal. Jadi kalau mereka berlangganan aplikasi kita, janjian dulu gitu ya, mereka udah siap perangkatnya, terus kita datang, kita kasih sesi pertama itu sampai 3 jam. Sampai 3 jam mereka bisa menggunakan aplikasi kita, mulai masukin produknya, kita bantu, terus kemudian cara nge-recordnya, terus biasanya mereka kan punya karyawan juga, punya kasir, punya admin, punya manajer, itu kita juga training dalam waktu itu. Terus ownernya juga kita kasih training, karena ownernya kita kasih juga aplikasi, owner app, jadi bisa mantau bisnisnya dari mana aja gitu, penjualannya berapa, yang absen siapa, ada refund atau enggak, nah itu kita bantu. Termasuk kita itu punya representatif support itu hampir di 60 kota di Indonesia gitu. Jadi ada yang offline, jadi kalau butuh bantuan training offline kita datang, tapi kalau memang nggak ada representasi kita, biasanya trainingnya akan dilakukan secara online. Dan kapanpun kalau mereka pingin di training ulang, itu kita bisa datang lagi gitu ya. Biasanya mereka soalnya training pertama itu kan kurang ya untuk menguasai produk-produknya. Kita selalu support terus, dan kita juga punya hotline 24 jam. Jadi karena banyak yang bisnis yang buka 24 jam. Maksudnya support ininya selalu ada ya. Nggak cuman udah subscribe habis itu udah selesai training pertama lepas gitu. Kita pasti dampingin, karena kadang-kadang operasional bisnis itu kan kadang-kadang ganti karyawan, ganti manajemen. Itu pasti kita selalu kasih pendampingan, termasuk juga rasa nyaman dan keamanan buat mereka gitu. Terus kayaknya sempat kepo nggak sih UMKM atau retail yang dimaksud tuh apa sih? Iya, warung kelontong atau tukang bakso? Bisa kasih gambaran nggak? Yang paling sederhana apa? Yang paling kompleks apa dari si UMKM ini? Bisnisnya ya? Jadi kita mulai dulu dari marketnya ya. Kalau market UMKM kan selalu kalau diomongin di Indonesia gede banget gitu. 67 juta. Iya kan? Tapi sebenarnya UMKM yang memiliki produk dan jasa itu hanya setengahnya. Setengahnya dari 67 juta. Nah itu 30-an something. 30. Karena sisanya itu petani nelayan. Nah yang produksi dan jasa 30 something itu kita bagi, kan memang kelasnya ada yang namanya juga usaha. Kan dari mikro, kecil, baru menengah, yang atas nggak kita target. Nah sebenarnya yang kita target itu juga bukan yang mikro bawah. Jadi kita mulainya dari, kita sebut biasanya upper micro, terus baru ke kecil, ke menengah. Nah kenapa gitu kita ambil yang itu? Karena memang kita nargetin biasanya yang di atas nih bukan warung. Jadi yang kita nargetin yang di atas warung. Biasanya itu
itu adalah jenis entrepreneur yang serius gitu. Jadi kalau mereka membuka usaha, pengen nyari keuntungan. Motifnya pasti untuk mencari keuntungan. Tapi kalau di bawah itu tuh warung tuh kan biasanya hanya buka untuk memang for a living ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja gitu. Nah, ini yang paling besar itu sebenarnya adalah dominasinya F&B. Kalau menurut Kementerian Koperasi UMKM itu 60% itu adalah jenis bisnis F&B. Baru 20%-nya itu adalah retail gitu. Retail tuh di dalamnya ada elektronik, ada fashion, terus kemudian ada toko serba, toko buah, dan yang sisanya itu adalah industri jasa, termasuk biasanya itu kayak industri beauty, salon, klinik, terus bengkel, services. Nah itu, kita yang target market kita itu adalah memang yang retail tadi, F&B, beauty, jasa, sama sektor retail. Tapi mulai dari upper micro ke kecil, ke menengah gitu. Itu yang kita targetin. Sudah berapa mitra kalau sampai sekarang? Customer kita lebih dari 45.000 di 600 kota di Indonesia. Jadi kalau umpamanya dilihat dari sebaran peta itu memang dari Sabang sampai Merauke. Paling jauh di Papua tuh berarti ya? Di Merauke ada, di Sabang pun ada. Ada yang di perbatasan, ada yang di pulau. Jadi cukup merata kalau pelanggan kita. Saya sih ini ya, Mas, tertarik untuk pertama kali berusaha untuk mengenalkan Maju. Itu pasti challenging nggak sih? Untuk pengusaha katakanlah itu tadi ya upper mikro even ya, bukan yang mikro banget gitu. Challenging nggak pada waktu ini orang-orang tuh supaya ada awareness-nya apa sih Maju, ngenalin apa sih yang dijual, bukan barang yang tangible loh ya. Betul. Gitu. Waktu itu edukasinya seperti apa? Iya, ini juga pengalaman juga ya, sharing buat mungkin kalau berguna buat yang mendengarin ya podcast ini juga sama kita semua ya. Jadi kita juga learning by doing sebenarnya. Karena karakteristik negara kita itu yang memang kepulauan. Terus culture-nya juga berbeda-beda, penguasaan teknologi yang berbeda karena pemerataan infrastrukturnya juga cukup berbeda kan. Karena untuk bisa menggunakan teknologi ini kan butuh dari hardware-nya sendiri, butuh internet connection juga gitu, terus literasi juga gitu. Nah, ini marketnya memang beda-beda. Jadi akhirnya kita menstrategikan untuk pengenalan produk kita itu dengan cara digital dan sekaligus juga masih dengan cara tradisional. Nah, market kayak Amerika, US itu kan digitalisasinya udah tinggi ya. Kalau kita nggak lakukan secara tradisional, digitalisasi itu semudah kita bikin campaign itu akan langsung reach seluruh populasi di Indonesia. Nggak bisa seperti itu, apalagi untuk target yang kita sebut sebenarnya B2B kan ini. Tapi B2BC ya, kita karena memang business owner nggak ada legal entity kan biasanya. Itu hampir 50-50. Jadi kalau kita ngandelin digital campaign aja atau sosialisasi lewat media digital itu hanya akan mencapai 50%. Belum ya. Belum mencapai semuanya gitu. Jadi 50%-nya kita masih melakukan dengan cara sosialisasi langsung gitu. Dan yang kedua, masyarakat di kita itu biasanya itu kayak seeing is believing. Nah tadi karena produknya itu kan nggak tangible ya. Mereka itu biasanya udah, karena kita juga di digital itu kita udah siapkan materi-materi di website atau di campaign kita, atau mereka bisa nge-reach lewat hotline kita untuk minta penjelasan, tetap minta didemoin. Nah begitu didemoin, lihat produknya, dijelasin dalam 5 menit itu mereka langsung biasanya langsung oke, kalau gitu kita pakai ini gitu. Jadi kalau di summary 50% kita memang untuk nge-reach edukasi market kita lewat digital campaign. 50% lagi kita tetap punya tradisional. Jadi kita juga punya hampir 300 lebih mitra kita untuk menjelaskan ini, kalau disebut ya sebenarnya direct sales, tapi mereka kan edukator sebenarnya, enggak, karena mereka juga ngedukasi digitalisasi seperti apa, terus kalau kemudian after salesnya juga seperti apa, itu kita bisa ngejangkau hampir 600 kota di Indonesia juga. Dari 300 direct sales itu ya. Direct sales kita. Aku melanjut nih Miss Catherine ya. Yang tadi Miss Catherine tanya itu kan menarik ya, karena 2009 ketemu Jerry Eng 2019 ya, ketemu Jerry Eng, ketemu kolega, dapat pendanaan, terus melakukan edukasi, dan itu kan
para UMKM kan biasanya pragmatis ya. Keuntungan gue tuh apa gitu kan. Iya kan gitu kan. Pasti. Nah, itu kan 2019 harus door to door ya. Pasti. Dibandingkan 2020 setahun berikutnya ketika digital ya. Itu ada bisa yang ceritakan nggak menarik. Transisi pra pandemi sama pas pandemi ya dalam hal pemasaran gitu. Iya. Memang kalau di belakang layar itu kita punya tim ya yang untuk mempersiapkan tim kita gimana dia ngedukasi market yang sebenarnya mereka itu adalah entrepreneur ya atau business owner gitu. Nah kalau business owner bener pragmatis gitu. Kalau ini untungnya apa gitu. Dan karena bisnisnya itu juga beda-beda. Ada yang F&B, ada yang retail, ada yang beauty, ada yang services. Jadi tim kita itu langsung bisa membedakan. Kita ngobrol sama business owner yang apa nih, yang F&B atau retail atau services. Jadi dia harus bisa membawakan apa solusi ini yang bisa membantu mereka di setiap jenis industri yang berbeda. Nah itu tetap kita edukasi, kita refresh materi-materi baru karena fitur-fitur kita yang baru juga untuk ngebantu bisnis kan berkembang. Nah itu mereka kita siapin untuk bisa ngomong sama business owner, solusinya bakal kayak begini. Nah, tentunya kalau business owner itu ngeluarin duit berapa dapat berapa gitu ya. Nah itu disitulah kita ngomong solusi yang paling tepat apa, bisa ngebantu apa sih. Rata-rata sebenarnya digitalisasi pasti efisiensi. Jadi mereka nggak ngelakuin lagi manual kan. Dan yang lebih penting buat mereka sebenarnya adalah mereka tuh bisa ngelihat visible gitu seluruh rangkaian bisnisnya gitu. Jadi contoh kalau dia manual pasti akan sulit bisa tahu harian atau per jam pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Nah dengan kita dengan pakai Maju dengan aplikasi kita dia langsung bisa tahu gitu kondisi bisnisnya seperti apa gitu. Tidak lagi merekap, tidak lagi mencatat secara manual. Nah itu udah bisa mengefisienkan biaya itu hampir 30%. Jadi secara rata-rata kita membantu mereka itu untuk mengurangi biaya itu hampir 30% per bulan. Per bulan karena ada kertas yang manual, waktu yang tersita, lembur gitu. Ada cerita yang menarik sebelum pakai Maju gitu. Itu biasanya tutup gitu ya usahanya gitu baru ngerekap. Tapi setelah pakai Maju gimana? Aman tinggal tutup, besok pagi buka lagi, semuanya kan udah ada di situ. Jadi besok pagi kita usahanya buka, udah ngelihat kemarin penjualan berapa, harus belanja berapa, terus semuanya udah langsung tersedia. Biasanya itu kayak nginget-nginget lagi baru dicatat. Nah itu kita jauh lebih efisien 30%, jadi langsung direct impact-nya. Dan biasanya rata-rata kita juga bisa meningkatkan penjualan itu hampir 30% rata-rata ya, bergantung kondisi bisnisnya tentunya. Nah itu yang kalau bisnis kan pragmatis, apa bisa ngurangin pengeluaran atau bisa menambah pendapatan. Nah baru ekstranya yang lain itu adalah kemudahan untuk bisa ngelihat bisnisnya, dan kalau bisnisnya rapi kan bisa mendapat permodalan lebih cepat. Nah biasanya sharing kita untuk digitalisasi biasanya seputar itu, baru seputar fiturnya gimana, penggunaannya gampang nggak, after sales service-nya seperti apa gitu biasanya. Nah itu menarik nih Miss Katie, 30% efisiensi biaya operasional ya. Misalnya 10 juta, kalau punya 30% kan 3 juta. Berasa banget itu. Wih, ada cash flow nih. Berasa. Nah itu bisa jadi pemantik Maju membuat fitur untuk menangkap peluang itu. Ada nggak tuh? Itu memang udah kita bundling aja. Jadi, jadi seluruh manfaat itu kita bentuknya bundling, tapi walaupun kita memang bertahap mau ngebantu mereka. Tentunya pokoknya inovasi-inovasi kita yang kita bikin itu selalu berpijak kepada apa sih yang bisa lebih kita efisienkan, atau apa sih yang akan membuat bisnis mereka meningkat gitu penjualannya, atau dalam hal ini gimana pelanggan mereka itu lebih setia atau loyal sama mereka. Nah fitur-fitur itu kayak reward, loyalty point gitu, itu juga kita kasih ke mereka. Jadi kalau pelanggannya lebih loyal, paling nggak pemasukan yang yang captive itu pasti udah akan masuk terus gitu. Makin kesengsem ya. Kalau sepanjang waktu itu, kalau misalnya bikin evaluasi atau survei ya ke para customernya, menurut mereka apa yang membuat mereka ini mau loyal bersama Maju? Iya, jadi kita itu ada namanya report dan impact report. Jadi kita pasti akan lakuin survei terhadap pelanggan-pelanggan kita setelah menggunakan Maju. Apa sih dampak yang ada komparasi. Betul, apa sih dampak yang dirasakan setelah memakai Maju gitu. Itu lebih ke
business impact sama juga social impact yang kita ciptain tuh apa. Nah, 73% bilang mereka tidak bisa menemukan solusi yang serupa yang seperti Maju punya. Oke. 73% dari pengguna itu tidak bisa menemukan solusi yang serupa. Artinya ya memang mereka ada kebutuhan seperti itu gitu ya. Dan setelah memakai Maju itu 83% bilang quality hidupnya itu meningkat. Oke. Quality hidupnya meningkat. Itu kita detailin lagi kan. Kenapa kok kualitas hidupnya meningkat? Nggak banyak pikiran. Itu Lebih dia. simple. Ternyata. Enggak. Jadi mereka udah pasti pokoknya kondisi bisnisnya pasti udah tersimpan, terrecord di situ. Kalau mau lihat langsung gitu. Terus mereka juga dengan tahu kondisi bisnisnya, mereka itu bisa langsung making decision. Termasuk persediaan itu berapa, permodalannya dia berapa gitu. Jadi mereka kayak udah peace of mind gitu. Dibanding sebelumnya catatnya di mana, kemarin apa, kemarin udah terjadi apa. Nah, karena kita nyimpen record keseluruhan dari mulai dia pakai Maju, dari bisnisnya buka sampai kapanpun dia bisa bolak-balik untuk melihat, ngevaluasi gitu. Nah, itu yang kita juga seneng ya. Maksudnya artinya apa yang kita lakukan dari produk yang kita bikin ternyata diperlukan. Dan setelah mereka memakai ternyata ada improvement dari sisi, nggak cuma dari sisi bisnis tapi juga dari sisi kehidupannya, maksudnya secara kejiwaan entrepreneur. Karena mereka ini kan juga sebenarnya entrepreneur itu kan juga lonely ya, maksudnya mereka ngelakuin sendiri, resikonya diangkut sendiri gitu ya, mau cerita juga nggak ada yang ngedengerin gitu. Sama tembok gitu. Paling juga ceritanya kan sesama teman entrepreneur gitu, masalahnya sama, tapi paling nggak kita ngebantu mereka bisa bebas pikirannya untuk kondisi bisnisnya. Itu yang ngebikin kita itu seneng banget gitu. Kalau social impact-nya tadi jadi tadi psikologis dan betul. sebagainya. Kalau itu direct ya. Kalau indirect pasti ya kita kalau dengan teman-teman pebisnis entrepreneur ini kan sebenarnya mereka itu minoritas ya. Jumlahnya kan sedikit ya, entrepreneur Indonesia kurang dari 3% bahkan. Tapi mereka menciptakan lapangan kerja buat 97% dari total lapangan kerja yang tercipta. Semakin mereka bahagia, semakin bahagia dalam arti tadi ya terpenuhi, semakin juga mereka punya kesempatan memperbesar itu. Betul. Jadi dari social impact itu pasti kalau di UMKM masih jadi backbone ya untuk ekonomi kita, penciptaan lapangan kerja. Kita sih berharapnya entrepreneur yang kita dukung, yang kita support, bisnisnya lebih maju, quality life-nya itu improve, dia bisa fokus ngembangin bisnisnya, bisa ngembangin kontribusi ke ekonomi di Indonesia, nyiptain lapangan kerja, walaupun sebenarnya hero-nya kan mereka ya, yang nyiptain lapangan kerja kan mereka, tapi kita seneng jadi bagian yang menciptakan impact buat Indonesia sih gitu. Udah 5 tahun, garap berapa? Total timnya berapa sekarang, Mas? Tim kita hampir 500 orang. Hampir 500 orang. Kalau untuk di back office tuh yang development dan lain-lain tuh 150-an. 350-nya tim-tim yang support dan sales support. Yang dari sales itu ya? Direct sales, yang di digital. 400 kota ya? Betul. Ini yang menarik nih, aku mau ngulik sisi manajerial skill-nya Mas Adi. Ngeri nih. Ngeri ya. Ngeri. Aku nonton. Jadi gini Mas, kan awal itu paham banget tentang software, terus paham dan punya passion ke hardware, terus kemudian biasanya ini stereotype mungkin ya, ya kan, person yang seperti itu kurang bisa untuk juga meluaskan kemampuan di sisi misalnya manajemen, termasuk juga mengelola sumber daya manusia, termasuk juga mengkomunikasikannya. Ini PR banget, mengkomunikasikan dalam arti kita kalau mau punya bisnis, relasi kita dengan sekitar harus bagus gitu. Menurut Mas Adi sendiri gimana itu semua bisa berjalan seiring sejalan dengan otomatis bertambahnya usia, bertambahnya experience? Menarik sih, pertanyaannya bagus banget. Tentunya sih dua sisi mesti ya, kalau background pertama sih memang teknis banget. Coding waktu masih SMA, layarnya itu komputer masih hijau, nggak kayak sekarang. Komputer nggak bisa ngomong sampai kita program dia interaksi. Itu teknis banget memang. Terus coding, ada yang mau beli, itu udah senangnya minta ampun. Tapi akhirnya
kalau aku sendiri juga paham itu challenge ya di dunia industri yang modern ya, apalagi di bisnis yang kita memang juga jadi contoh gitu buat pelanggan kita yang memang juga semuanya pebisnis gitu. Jadi kalau untuk secara individu, kalau aku sendiri juga ngedevelop diri sendiri dari background teknis, akhirnya harus sekolah bisnis. Sempat ambil sekolah bisnis karena merasa perlu ya. Perlu banget. Jadi kalau background teknis paling tidak kan sekolah bisnis itu kayak toolkit lah ya gitu. Jadi kita kan ini ada obeng, ada tang, ada segala macam, tahu ini gunanya apa untuk apa gitu. Kalau teknis kan kita enggak ya, enggak berurusan dengan manusia atau bahkan bisnis plan, terus kemudian cash flow gitu. Akhirnya memang sekolah sih tahun 2007 sekolah bisnis. Nah dari situ memang kan banyak sisi akademis. Nah kalau dari sisi akademis juga nggak ditunjang dengan yang praktis, itu juga akhirnya kan banyak benturan. Nah belajarnya memang ya tetap dari waktu di corporate, di Telkomsel, terus kemudian yang di enterprise yang sendiri yang masih kecil sampai sekarang. Jadi dua sisi tetap harus dikembangin sih. Kita juga tetap harus belajar dari sisi akademis. Sekolah bisnis juga udah banyak banget tersedia, itu bisa ngasih perspektif kita yang lengkap soal finance, operation, human resources. Bahkan sekarang spesifik itu udah ngomong innovation, ada teknologi, dan dari mana kita yang paling mudah dapetin itu akademis sih. Jadi yang kedua juga untuk bisa dapat alert yang global economic ya pastinya harus tetap ngedigest berita-berita global, tetap update. Termasuk hal kayak gini kadang-kadang walaupun kita diundang tapi sebenarnya itu men-trigger kita untuk menstimulasi kita untuk belajar angka-angka bisnis dan ekonomi. Termasuk ini juga nggak bahwa memulai dulu di dunia korporat itu juga punya banyak sekali bekal ke kita. Sebelum kita sendiri benar-benar kayak ibaratnya dulu orang selalu ngomong ikut orang aja dulu, ya kan, ikut orang gitu. Benar nggak sih itu akan semakin memoles kita untuk lebih siap gitu. Banget. Kalau umpamanya maju itu aku sendiri nggak punya pengalaman di corporate, mungkin kadang-kadang kalau kebanyakan startup itu kan banyak chaosnya ya. Nah kerja di corporate itu membentuk mindset kita itu lebih terstruktur. Jangan sangat terstruktur, gimana ada planning, ada improvement, ada bisnis proses, terus kemudian ada continuous improvement lagi, terus long term feasibility. Jadi structurized kalau di corporate, dan gimana kita interaksi untuk menyelesaikan persoalan dengan koordinasi, dengan sindikasi, itu banyak belajar dari corporate. Nah kalau startup kan kita pengen move fast gitu ya, cepat gitu. Kalau nggak cepet nggak divalidate kan, kalau di startup itu kredonya pasti eliminate waste, nggak usah ngerjain panjang-panjang, kalau udah valid ya udah di situ, kalau terbukti gagal udah lupain aja, bikin lagi baru. Nah itu yang corporate nggak bisa ngelakuin kayak gitu, startup yang bisa ngelakuin kayak gitu. Nah kalau sekarang jadinya kalau di Maju itu, kalau teman-teman ditanya gimana kalau di Maju itu kayak startup tapi terstruktur kayak corporate gitu. Nah, rasa corporate. Iya gitu. Jadi mereka masih seneng ya, mereka masih bisa fleksibel, terus kemudian nyawanya dari startup ada, tapi nggak chaos gitu, karena semua tatanannya ada dari kita belajar waktu di corporate. Karena founder kita juga yang satu juga datang juga dari corporate, tapi jiwanya jiwa muda, jiwa startup gitu. Nah itu yang kombinasi bagus ya. Kita belajar di corporate, tapi nggak kehilangan semangat inovasi seperti di startup sih. Gitu. Ya, 1 September 5 tahun ya. Betul. Lagunya Earth, Wind, Fire, do you remember gitu ya. Tapi yang paling penting buat itu, ternyata Maju bisa relatif minim terimbas badai tax winter ya. Relatif minim atau gimana Mas? Sama sih. Sebenarnya nggak ada. Tapi memang waktu di ini pengalaman pribadi sih. 2019 masih semangat banget tuh. Kita baru meresmikan Maju tahun pertamanya. Nggak tahu tahun 2020 COVID. Ada COVID. Mau nangis? Kalau mau nangis nggak bisa kan. Jadi nangisnya di belakang. Jadi tapi itu pelajaran banget. Kita ngalamin cycle yang sebelum tech winter ini. Jadi kita udah belajar juga di COVID untuk navigate COVID. Tapi di COVID lebih beda sama tech winter karena semua orang ngalamin. Jadi mau ngeluh ke siapa, semua orang juga ngalamin. Jadi maksudnya di waktu kita navigate di COVID, yang kita tetap utamakan adalah bagaimana bisnis bertahan. Karena semua orang kalau ditanya nggak ada yang tahu ini tahun 2020 nanya siapa berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun nggak ada yang tahu.
Jadi mindset kita itu adalah pokoknya the last man standing. Jadi pokoknya gimana bisnis itu survive. Nah, cuman bedanya di COVID tuh ada sisi kemanusiaan. Nah, semua bisnis tutup, nggak ada gimana. Tim kita yang paling terimbas pasti tim yang di lapangan. Ya mereka nggak bisa ketemu dengan pelanggan kita gitu. Terpaksa kan kita harus rearrange ya. Jadi kita juga bikin satu keputusan yang sulit, tapi kita kasih bahwa ada sharing yang cukup gede gitu. Jadi mereka bisa dapetin pelanggan, semua komisi diambil sama tim kita. Jadi karena kita mikirin bahwa ini soal kemanusiaan, nggak cuma soal bahwa perusahaan harus bertahan hidup gitu. Semua orang ngalamin that. Alhamdulillah keluar dari COVID, investment udah mulai bergairah kan. Nah, cuman karena kondisi ekonomi global, nggak cuman karena di situasi di tech ya. Sebenarnya kan karena investment global, ekonomi global, ngimbasnya yang paling pertama pasti di tech. Kenapa? Karena tech company kayak kita itu demand investment dalam setahun di depan. Jadi produk yang dibikin hari ini kan masanya panjang sampai 1 tahun sampai produk testing, beta, baru bisa kita jual gitu. Nah kalau pabrik sepatu kan bikin sepatu hari ini besok bisa dijual gitu. Nah itu investment kita itu jatuhnya untuk ngembangin produk atau inovasi. Nah dengan kondisi tech winter otomatis kan kita harus pinter-pinter nyiasatin ya kita jangan milih pengembangan produk yang panjang-panjang gitu. Yang periodenya dikit-dikit aja 3 bulan, 6 bulan, yang penting langsung kita bisa rilis dan investmentnya bisa balik. Nah terus kita juga fokus hanya di core bisnis aja yang umpamanya kita mikir ada monetization tapi butuh waktu yang panjang ya kita terpaksa stop gitu. Jadi kita fokus di core, tapi memang dengan fokus di core itu semua resources tuh kayak lebih streamline aja. Tahu gitu, sangat fokus kita ngerjain itu aja. Untuk investment yang akan membutuhkan waktu lebih panjang, tunggu situasi membaik aja, investment membaik. Nah itu strategi kita sih untuk nyiasatin tech winter. Artinya fase kritis 5 tahun pertama itu sudah terlewati misalnya. Alhamdulillah. Kalau saat pun ya 5 tahun ya, 3 sampai 5 tahun ya. Alhamdulillah udah terlewati ya. Nextnya apa ini Miss Catherine? Menarik apa nih mimpi apa lagi nih Mas Adi? Share dong. Soalnya ada circle pertamanya Pak Jerry nih janjian mau IPO mau apa. Bonus kan ya. Circle memang support cheers di belakang. Ada beberapa sudut pandang kita sebenarnya kalau ngelihat market Indonesia itu kan gede banget. Kalau market UMKM-nya Asia Tenggara aja, kita itu market terbesar di Asia Tenggara. Jadi sampai kapanpun kalau kita diskusi sama investor, mereka tetap sangat tertarik sama market di Indonesia. Mereka tetap willing to invest, tapi yang mereka pastikan adalah investment itu ditaruh pada investment produk-produk yang berkelanjutan. Contohnya bahwa produk itu memang duduk di market yang besar. Hanya soal waktu aja kan. Kalau UMKM kita udah terbesar di Asia Tenggara, semua orang pengen masuk ke sini. Jadi kita tetap pengen bahwa teknologi yang didedikasikan untuk entrepreneur pebisnis di Indonesia yang ngerjain harus orang Indonesia sendiri. Jangan sampai pihak luar yang ngerjain market di Indonesia, dia yang nguasai. Nah kita tetap pengen menjadi tech company yang memang untuk market kita sendiri gitu, ngebantu mereka itu sudah pasti ya. Yang kedua dari sisi bisnis, company juga harus sustain, harus bisa menghasilkan revenue atau profitability untuk membiayai lagi inovasinya. Itu yang di tahapan berikutnya itu yang kita kejar dan insya Allah kita menuju track yang benar gitu ya. Yang selanjutnya kita juga pengen making impact yang lebih luas lagi, nggak cuman buat pebisnis nih kan. Tadi pebisnis di Indonesia UMKM-nya terbesar di Asia Tenggara. Tapi jangan lupain bahwa ada juga pekerja di sektor informal yang bekerja di bisnis ini. 97 97% lapangan pekerjaan. Nah, kita juga pengen yang berikutnya itu bisa menciptakan impact tuh nggak cuman kepada si pebisnisnya, tapi sektor informal yang bekerja terhadap untuk mensupport bisnis itu yang kita lihat memang dari sisi impact dan dari sisi market gede banget. Jadi kita sangat percaya ya sama market di Indonesia. Ya kenapa nggak kita aja yang ngerjain terus gitu. Jadi tahap-tahap berikutnya di perusahaan kita di Maju, kita pengen bisnisnya bagus, pengen nyiptain impact yang luas buat pebisnis juga sektor informal yang bekerja di industri ini sih. Gitu. Jangan domestik ya, nah dalam negeri sendiri. Betul gitu. Iya. Miss Catherine,
waktu terus berlalu dan nih. maju meningkatkan UMKM selalu. Oh gitu ya. Gitu Cakep, belum cakep. Belum pantun nih. Oke, Iya. terakhir nih Langsung Mas ya. Adi gitu ya. Boleh di-share ke Sobat Biskom gitu ya. Terutama audiens kita yang usia muda Mas Adi bisa ke situ. Apa sih sebenarnya yang sebaiknya kita sudah punya modal dulu di sini? Gitu. Kalau kita mau menceburkan diri menjadi entrepreneur, apa yang harus kita punya? Apa yang harus kita siapkan? Value-value apa yang harus kayaknya ini nih gitu. Karena kan kalau ngomong entrepreneurship atau menjadi entrepreneur kan nggak seindah apa kata orang, ya kan? Boleh nggak di-share ke Sobat Biskom? Iya. Sebenarnya Indonesia pasti butuh ya entrepreneur yang lebih banyak lagi. Kayak di negara-negara maju itu ekonomi itu ditopang dari jumlah entrepreneur yang banyak gitu. Termasuk kalau di maju kita sebut sebagai sektor yang kreatif, sektor teknologi. Nah, kalau di pengalaman yang sebelumnya kita bisa kadang-kadang orang berpikir mau mulai usaha pasti dari modal dulu gitu. Kalau ada modal baru usaha. Sebenarnya enggak. Jadi masih banyak cara untuk kita bisa mulai bisnis tanpa harus berpikir dengan modal yang besar. Jadi kita bisa bootstrap seperti maju, kita juga bisa bootstrap. Terus semangatnya itu kita harus pengen jadi nomor 1. Kalau mulai usaha, kalau jadi nomor 2, nomor 3 itu buang-buang waktu kan sebenarnya. Jadi yakinkan bahwa kalau memang kita mulai usaha selalu pengen yang jadi nomor terbaik. 1, jangan jadi nomor 2, nomor 3 dan pilih market yang memang luas gitu. Ada yang bermain di sektor niche tapi biasanya itu premium banget. Jadi untuk teman-teman bisa mulai dari situ. Yang berikutnya bisa dari produk yang sebenarnya mini scale dulu gitu. Nggak usah yang berangan-angan untuk bisa bikin produk premium kompleks gitu ya. Mulai dari yang produk yang kecil. Kuncinya adalah kita selalu testing ke market gitu. Sebelum kita ngabisin modal kita untuk nantinya jadi waste. Nah kalau di startup kredonya pasti eliminate waste. Mulai dari yang kecil, datang ke customer, ajak ngobrol apakah ini produk yang dibutuhkan, gimana feedbacknya. Datang ke customer lain lagi minta feedbacknya. Itu bisa mengeliminate waste dan mengeliminate modal kita yang sangat terbatas. Nah kalau bisnis modelnya tercipta, itu investor itu udah kayak nunggu. Dan market di Indonesia dengan kesiapan seluruh ekosistem di Indonesia itu jelas-jelas sangat kuat ya. Maksudnya permodalan itu banyak. Terus yang entrepreneur yang udah lulus duluan itu udah banyak. Jadi kalau butuh bantuan tinggal datang ke entrepreneur yang lain. Mereka pasti akan ngebantu. Jadi kalau nanya gak bakal ada yang nolak. Kalau sesama founder, sesama entrepreneur itu tinggal minta tolong, minta saran gitu. Jadi yakin aja sih buat teman-teman yang pengen mulai bisnisnya, gak usah nunggu modal. Pokoknya punya keyakinan. Terus validasi marketnya ke customer. Kalau produk dan bisnis modelnya bagus, itu investor yang ngejar-ngejar. Sampai dikejar-kejar itu kita nggak bisa tidur gitu. Gitu ya. Sangat yakin dan ekosistem di Indonesia udah sangat siap sih. Termasuk kalau company-nya bagus, bisa langsung ke bisa IPO, bisa macam-macam. Jadi itu yang membuat kita sebenarnya semangat terus ya di bisnis. Lovely banget advice-nya, Mas luar Adi. biasa. Jadi thank you so much Mas Adi untuk waktunya, untuk sharingnya. Sangat-sangat banyak insight ini yang bisa kita bawa pulang gitu. So Sobat Biskom, sampai di sini dulu karena kita dibatasi waktu. Pertemuan kita dengan Maju dan Mas Adi yang luar biasa. Semoga kita ketemu di episode-episode selanjutnya dengan narasumber yang juga luar biasa. So see you next time. Bye-bye. Bye-bye.